Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji ID yang semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama kami dalam acara Sahur Talk menemani sahurnya sahabat Ngaji ID semua. Masih di bulan suci Ramadan ini di 10 hari terakhir, semoga kita semakin semangat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kendor, dan juga salah satunya adalah dengan menonton atau menyimak obrolan-obrolan yang berfaedah. Salah satunya insya Allah program ini teman-teman. Apalagi yang akan kita bahas ini tentang rizki ya. Bagaimana karir dan rizki yang berkah ya. Bagaimana prinsip dalam mencari rizki yang halal. Ini kita akan bedah. Ini bisa lumayan agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan poinnya dapat ya. Yang pertama mungkin kita langsung aja to the point tentang rizki ya, makna rizki, kemudian juga rizki yang berkah yang seperti apa gitu. Di kala tantangan saat ini, sistem ekonomi yang berat gitu ya, ekonomi yang lagi menurun, daya beli juga lagi menurun gitu. Maka pendapatan juga menurun, bagaimana agar bisa punya penghasilan. Malah sampai banyak istilah yang muncul, jangankan mencari rezeki yang halal gitu ya, rezeki yang haram aja susah gitu, saingannya banyak, berat gitu. Nah bagaimana yang halal gitu, yang haram aja susah gitu. Nah itu kondisi saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan memberikan manfaat. Baik, langsung aja Kang Dedi, ini bagaimana sih karir dan rizki Islam yang berkah, prinsip Islam dalam mencari rizki yang halal. Poinnya adalah harus paham dulu ya, rizki itu apa, kemudian bagaimana mendapat rizki yang halal. Karena bisa jadi ada juga cara mendapat rizki yang haram, kan gitu ya. Kebalikannya, ketika ada cara mendapat rizki yang halal, apakah ada kemungkinan juga cara mendapatkan rezeki yang haram. Silakan Kang Dedi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang rezeki, ya kita harus tahu dulu sumbernya dulu, ya. Jadi sumber rezeki itu cuma satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah itu adalah pemilik segala sesuatu, pencipta langit beserta isinya, langit dan bumi beserta isinya Allah SWT. Jadi semua di sini itu milik Allah semuanya. Ya, yang langit, yang di bumi semuanya milik Allah SWT. Nah, Allah ya, itu memberikan izin kepada manusia untuk memiliki sesuatu. Ya, jadi namanya kalau rezeki itu kan dalam istilah secara bahasa artinya kan pemberian. Semua pemberian Allah itu adalah rezeki. Baik itu nafas kita ya kan, oksigen, makanan, kesehatan, kemudian waktu luang, itu harta, itu rezeki. Tapi umumnya ketika orang bicara rezeki sekarang kan spesifiknya adalah rezeki dalam bentuk uang. Karena orang menganggap rezeki itu uang sekarang, menyempit. Dan ini juga kita kan yang bahas kan berarti masalah uang kan, nggak masalah kesehatan gitu. Ya, iya. Jadi uang atau materi lah ya. Jadi, nah kembali ke kaidah awal, semua bumi itu milik Allah dan Allah itu ya nanti memberikan izin kepada kita manusia untuk memiliki, ya, untuk memiliki sesuatu. Ya, contohnya kita punya motor ya, punya rumah ya kan, punya meja, punya kursi, punya baju, punya duit. Itu kenapa kita merasa bahwa itu adalah milik kita padahal asalnya milik Allah? Karena Allah mengizinkan kita memiliki itu. Nah, kan tinggal caranya gimana? Bagaimana Allah kok bisa memberikan izin? Ya, Allah memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu properti di alam semesta ini, di dunia ini, ada syarat-syaratnya. Ya, agar memang itu diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, berarti itu rezeki yang haram tadi dibahas. Ya, rezeki haram itu berarti
sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah secara halal. Contohnya barang curian. Allah tidak memberikan izin orang itu memiliki dengan cara mencuri. Berarti kalau orang mencuri bukan milik dia karena Allah nggak ngizinin. Gitu aslinya. Kalau bukan milik dia dipakai nggak boleh, dipakai jadi haram, disedekahkan juga haram, ya. Kemudian semuanya jadi haram, diperlakukan harta itu. Ya kalau harta haram kan misalkan nyolong, misalkan riba yang paling banyak sekarang. Dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang halal, Allah memberikan pintu-pintu rezeki yang halal dengan cara mendapatkannya. Pertama, bekerja. Itu boleh dengan cara pekerjaan yang halal, maka rezeki yang didapatkan setiap gajinya itu halal. Allah izinkan dia. Kemudian warisan, hadiah, ya kan, hibah. Itu harta yang halal. Atau barang temuan, itu berarti halal. Berarti dia ketika mendapatkan itu diizinkan oleh Allah memiliki itu, jadi disebut halal. Nah, kalau yang halal berarti statusnya adalah kepemilikan kita. Kalau rezeki haram bukan kepemilikan kita. Ya, jadi singkatnya, ya, semua itu bumi, alam semesta dan sisinya adalah milik Allah. Allah memberikan izin kepada kita secara individu boleh memiliki sesuatu dengan cara yang diizinkan oleh Allah, ya, yang halal. Secara individu. Nah, secara kolektif masyarakat, Allah juga, ya, memberikan izin untuk memiliki sesuatu untuk milik umum. Contohnya adalah fasilitas umum seperti jalan raya, ya kan, hutan, tambang, laut, itu dimiliki oleh umum. Tidak boleh dimiliki oleh individu. Allah melarangnya. Kepemilikan umum dikuasai oleh individu atau swasta. Seperti laut, ya kan, nggak boleh dipagerin. Tambang nggak boleh dimiliki oleh sendiri individu, bahkan oleh keluarga, ya. Jadi kalau tambang dimiliki oleh oligarki nggak boleh, dikelola sama ormas, haram hukumnya. Nah, ini ormas nih ngelola tambang, haram. Kalau haram berarti bukan kepemilikan dia, artinya dia nggak boleh memanfaatkan. Ada juga yang rezeki yang Allah izinkan untuk dimiliki sama negara. Seperti kalau di dalam Islam itu kan ghanimah, ya kan, fa'i, ya. Kemudian apa namanya? Harta-harta selain ghanimah, fa'i, apalagi tuh? Ya, pajak mungkin kalau lagi pajak klik boleh dimiliki negara. Nah, negara bebas menyerahkan kepada siapapun sesuai dengan kehendak kepala negara. Kalau milik umum tidak boleh dikasih sembarangan, harus dikelola oleh negara, diberikan kemakmuran rakyat. Tapi kalau secara individu tadi bekerja, ya kan, bisnis, usaha. Nah, itu pos-pos rezeki yang halal. Kenapa halal? Karena diizinkan oleh Allah, ya. Kemudian rezeki haram, kenapa haram? Tidak diizinkan oleh Allah SWT dengan cara berarti kemaksiatan. Nah, Mantap, meskipun waktunya sedikit tapi penjelasannya sangat mendetail, mendalam, tidak hanya ranah privasi pribadi tapi juga sampai ke tingkatan ke negara, ya, sampai dibahas. Nah, jadi kalau sahabat Ngaji di pengen request tentang materi ini lebih dalam, bisa kita nanti di episode lain benar-benar bagaimana agar tentang rizki ini pemahamannya itu benar-benar dari mendasar sampai ke totalitas banget sampai dapat gitu. Kang Mugi, ini tantangannya adalah di zaman sekarang itu kan kebutuhan banyak, pendapatan minim kebanyakan gitu ya. UMR juga nggak support, pokoknya berat deh kalau hanya mengandalkan itu. Nah, disinilah tantangan-tantangan bagaimana karir itu diuji gitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin menggiurkan gitu ya, walaupun mungkin dari segi hukum misalnya haram gitu. Nah, bagaimana Kang Mugi ya, dari pengalaman Kang Mugi agar bisa istiqomah dalam bekerja yang halal gitu ya, meskipun mungkin dari segi penghasilan pas-pasan misalnya, atau gimana ya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari agar tadi rezeki ini berkah gitu ya, rezeki berkah sehingga senantiasa mendapat rezeki yang halal gitu. Gimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik ya topik pada kali ini ya. Mengenai tadi rizki, dan tadi sudah dibahas cukup jelas di bab Kang Dedi
Kalau saya pengalaman saya itu gini, Kang Abdul dan teman-teman ngaji ID dan yang lainnya. Dulu itu saya kerja di 2 atau 3 yayasan. Gaji di atas UMR malah. Cuman ketika saya mendapatkan gaji yang besar, ternyata pengeluaran juga sangat besar. Bahkan melebihi gaji saya, dan saya ternyata punya hutang sana sini dan mikir, ini saya utang buat apa ya? Perasaan saya gaji gede, beberapa yayasan saya megang kok, tapi kok malah justru kelimpungan kalau bahasa Jawanya, atau kesusahan. Setelah saya pelajari bahwa ternyata itu kita itu coba deh memilah-milih, coba kita itu harus sesuai dengan kaidah yang sesuai dengan Islam ya, terutama kebutuhan saja yang kita harus penuhi. Kalau keinginan nanti aja dulu deh. Nah, setelah itu saya memulai beda program atau merombak sistem yang saya awalnya itu seperti itu gitu kan. Dia merubah konsep saya gitu. Yang tadinya saya mikirnya bahwa saya kalau beberapa yayasan saya megang, saya selain saya juga dikenal, juga saya mendapatkan income yang baik, ternyata menurut saya itu salah gitu loh. Dan terkadang apa yang menurut kita itu benar di mata Allah itu salah, apa yang menurut kita salah di mata Allah itu benar gitu. Maka saya merubah konsep tuh. Nah sekarang nih, Kak Abdul, nih saya pengalamannya. Sekarang itu saya justru walaupun saya di ini ya, diamanahkan jadi ketua yayasan dan sebagainya, tapi saya fokus sekarang di yayasan yang sekarang saya pegang, dan hanya menjabat satu yang tadinya 5 jabatan. Sekarang saya hanya satu, dan qadarullah, alhamdulillahnya semua kebutuhan saya tercukupi. Tidak utang sana sini. Saya juga kalau mau butuh pengen apa tuh tinggal beli atau tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dapur sebagainya. Jadi kebutuhan dapur ya alhamdulillah tercukupi, kebutuhan secara jasmani juga tercukupi. Nah, terkadang gini, Kang Abdul dan rekan-rekan, kita itu berekspektasi itu terlalu tinggi dan terlalu banyak keinginan, sehingga terkadang sesuatu yang kita sudah terima kebutuhan dan sudah cukup, menurut kita itu kurang. Lah itu ternyata kekurangan tadi, keinginan tadilah yang membuat kita itu hutang, atau mungkin tidak rasa puas, tidak rasa mungkin tercukupi gitu loh. Nah kalau saya sendiri sekarang, nikmati yang ada, jalani yang ada, syukuri yang ada. Kalau dikasih lebih alhamdulillah, kalau enggak ya syukurilah. Itu konsep dari saya, Kang Abdul. Segera. Iya. Sama-sama bersyukur ya. Tapi poinnya adalah teman-teman, artinya di sini rizki itu tidak identik dengan pekerjaan ya. Pekerjaan yang pertama tadi banyak, ternyata pengeluarannya juga banyak, sementara sekarang pekerjaannya yang sedikit, pengeluarannya bisa diimbangi gitu ya. Nah ada juga kaidah tadi yang dimana fokuslah kepada kebutuhan, kalau ada keinginan-keinginan yang lain ya ditahan-tahan dulu lah, nanti ketika ada rezekinya barulah mulai keinginan-keinginan itu dicicil untuk dipenuhi. Kang Rizal, ini kalau bicara Genzi gimana nih konsep rezekinya itu, apakah sudah mencari sendiri atau masih dari orang tua ya kan, atau gimana nih, karena bagaimanapun kan Genji juga punya kebutuhan ya kan, dan nggak sedikit juga Genji yang kreatif gitu zaman sekarang gitu ya, sehingga ada juga yang punya penghasilan sendiri, ada juga yang misalnya ya main kripto ya kan, affiliate yang lain-lain lah, yang kadang orang-orang tua itu nggak paham tapi Genji ngerti gitu ya kan. Atau bagaimana sih permainan dalam dunia Genzi itu terkait dengan rizki. Poinnya adalah agar sahabat Genzi juga ketika mendapat rizki itu rizki yang halal gitu loh, bukan mencari rizki yang haram. Kang Rizal, silakan. Bismillah. Mengenai Genzi tersendiri pada masalah rizki ataupun pendapatan tadi ya, hasil itu kan, Genzi itu sebenarnya untuk masalah hasil itu tidak terlalu mempertimbangkan gitu. Tidak terlalu memfokuskan hasilnya harus besar gitu kan, hasilnya itu harus banyak gitu kan. Yang penting mereka itu punya aktivitas yang menjadikan keseharian mereka itu produktif gitu loh, waktunya gitu. Nah itu yang saya amati ya dari sebagian Genzi gitu. Dan kalau kita lihat misalnya di daerah Puri Gading itu
terlebih lagi adalah di momen sekarang itu kan momen Ramadan ya kan. Di waktu sore itu kan banyak yang jualan takjil. Nah, hampir sebagian itu Gen Z itu jualan di situ. Ini kreatif gitu kan. Yang kita kenal orang yang biasa dagang itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi sekarang Gen Z itu ternyata banyak juga yang terjun di dunia perdagangan gitu. Bahkan unik-unik aja kreatif gitu dagangan ya gitu kan. Jadi salah satu contoh dia ada dagang namanya apa namanya itu ciki gitu kan. Ciki nanti dicampur sama mayones, campur sama kentang, campur sama sosis, campur sama lada. Itu kreatif. Yang lagi viral. Ya. Kreatif. Tapi yang beli itu peminatnya banyak loh. Banyak ya kan. Emang harganya juga lumayan gitu kan. Cikinya misalnya harganya 10.000, dia jual sama pernak-pernik itu bisa jadi 30.000, 40.000 kan gitu. Lumayan ya kan. Intinya tadi Gen Z itu yang saya amati sebagian ini yang memang mereka itu kreatif gitu kan, punya penghasilan pribadi dengan cara berbisnis tadi, modal kecil-kecilan tapi bisa dapat keuntungan yang lumayan, dan mereka sebenarnya tidak harus mematokkan seharus segini, banyaknya segini, harus dapat segini enggak, tetapi kembali lagi dan supaya aktivitas keseharian mereka itu bisa terisi dengan hal-hal yang produktif tadi, supaya mereka latihan dari usia dini gitu, usia sekarang gitu loh, sebelum nanti jadi pembisnis yang memang beneran gitu loh, ya besar. Dan ada juga sebagian yang Gen Z itu dia itu dapat rezeki atau penghasilan, tapi emang jalurnya ini jalur yang Allah katakan haram ya, yang tadi sudah disinggung gitu loh. Salah satunya tadi baik itu kripto gitu kan ataupun slot gitu kan. Slot gitu kan, bahkan ada sebagian Gen Z ketika sholat Jumat dia main slot ya gitu. Ada yang demikian gitu loh. Kemudian dari uang yang dia dapatkan ya kan, karena momen Ramadan mungkin dia bisa sedekahkan gitu kan, tapi kalau disinggung kan tadi sama Kang Deddy itu kan, sedekahnya juga bahaya juga karena kan hasil yang dia dapatkan kan bukan dari yang halal kan gitu. Nah juga demikian, ada juga sebagian yang mereka lakukan supaya dapat penghasilan itu mereka judi bola gitu kan, apalagi sekarang kan momennya Piala Dunia ya kan, bola kemarin Australia lawan siapa tuh, lupa tuh. Indo berapa 0 itu 5-1 ya. 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 Nah itu jalur bahaya itu ilegal ya. Kemudian yang terakhir ada sebagian yang memang Gen Z itu dia itu masih apa namanya ya, masih dibiayain ataupun ditopang oleh orang tua gitu kan. Nah ini yang mungkin kurang bagus ya, karena memang yang seharusnya usia Gen Z itu ataupun usia yang masih muda itu memang harus mulai bergerak gitu kan, supaya dia itu membentuk karir dia itu mau ke arah mana gitu kan, terutama adalah buat masa depan dia nanti ke depan gitu kan. Sehingga harapannya yang bisa saya sampaikan untuk Gen Z, coba untuk bergerak gitu kan, berdampak bagi masyarakat, walaupun memang penghasilan nggak sebesar apa yang didambakan orang pada umumnya, tetapi setidaknya kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Artinya tetap harus ada kerjaan, harus ada kegiatan yang memang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Mungkin itu aja. Ya, itu tadi ya sahabat ngaji poinnya. Jangan santai-santai, luangkan waktu untuk bergerak, untuk misalnya belajar lah tadi kayak berjualan, berbisnis, apapun. Cuman poinnya adalah jangan yang melanggar syariat Islam. Bagaimana bisa tahu ini melanggar atau tidak? Lagi-lagi harus ngaji gitu ya. Harus tahu ilmunya dulu sebelum melakukan amalnya. Ngajinya di mana? Bisa di Ngaji ID atau mencari di pengajian lain juga apa-apa. Yang penting ada ilmunya ya. Nah, Kang Majid nih, udah siap belum nih Kang? Nih. Nggak bisa. Gini loh Kang Majid, rezeki itu kan sudah ditentukan
bahkan dari sebelum lahir ya kan. Sudah di perut itu udah ditentukan rezekinya manusia itu dari takar sekian gitu. Bahagia sengsaranya itu udah ditentukan bahkan sebelum lahir. Artinya pekerjaan manusia itu tidak ada hubungannya dengan rezeki yang dia dapat. Kalau memang seperti itu kan jadi pemahamannya, kalau memang rezekinya itu udah ditentukannya sedikit ya kan, mau kerja keras kayak gimana pun tetap aja sedikit gitu. Artinya ngapain kerja keras, bersusah payah, orang udah ditentuin rezekinya sedikit mas sedikit aja nggak kaya gitu. Tapi ada juga kalau memang dia dari awal sudah ditentukan rezekinya banyak, misalnya Rafathar ya kan, Cipung kan, ya baru lahir aja udah dikasih saldo ATM sama neneknya itu 1 M hadiah lahir itu. Benar itu. Bayangkan, nggak usah kerja, nggak usah susah payah. Kalau udah kaya mah kaya gitu. Nah di sini kan pemahamannya bagaimana nih, Kang Majid? Bagaimana nih agar orang tidak salah paham mengartikan ini gitu loh, agar tidak salah paham sehingga orang tidak lagi bekerja keras karena alah kalau udah rezeki mah datang aja gitu. Kalau udah miskin mah miskin aja, ngapain kerja keras itu? Atau justru sebaiknya nggak usah kerja keras lah, kalau udah rezeki mah pasti akan dapat. Gitu. Gimana bisa mencerahkan sahabat Najedi semua? Catatan kritisnya silakan. Apaan? Rezeki. Beneran Nana nggak maksud nggak ngerti. Diulangi. Gak usah Kak, Kang Yuda dulu. Terserah lah. Ini enggak pas. Enggak paham beneran anak. Iya. Ana ulangi Bapak lagi. Nanti bisa bertanya GNZ. Ana ulangi lagi. Mungkin mau bertanya beliau. Oh ya udah bertanya gimana? Enggak bisa juga. Nggak bisa ya. Aku lagi ngantuk banget, enggak bisa. Lagi ngantuk bro. Apa pertanyaannya terlalu? Enggak udah langsung ke ditunggu-tunggu. Baiklah, ini ya kita nggak bisa maksa ya sahabat Ngajadi ya. Langsung Kang Yuda Kang. Mungkin Kang Yuda ini sudah dirindukan ya. Dirindukan ya sahabat Ngajadi. Ini mana kok kayak ada yang kurang gitu. Nah ini ngomongin tentang rezeki. Mungkin ada yang Kang Yuda pengen sampein, tambahin atau pengen ditanyain juga boleh. Silakan Kang Yuda. Ya, bismillah. Seseorang itu akan tadi ya di dalam judulnya itu kan apa judulnya tadi tuh? Rizki yang halal. Karir rezeki yang berkah. Bagaimana prinsip Islam dalam mencari rezeki yang halal? Bagaimana cara mencari rizki yang halal? Orang itu akan memilih di antara banyaknya pilihan itu tergantung dari bagaimana ia memahami terhadap sesuatu. Jadi orang itu akan memilih A karena dia itu paham A itu terbaik buat dia. Orang itu akan memilih B, begitu juga seterusnya gitu ya. Termasuk membedakan antara yang halal dengan yang haram. Orang itu akan memilih yang halal selama dia itu paham itu adalah halal. Dan orang itu tidak akan memilih yang haram selama dia itu paham itu adalah sesuatu yang haram. Kebanyakan sekarang itu orang-orang salah yang pertama memahami dari konsep darurat. Banyak orang yang sekarang merasa ini darurat nih. Saya butuh makan gitu. Saya butuh makan, jadi saya terpaksa mencari rezeki dengan cara yang haram. Misal kita mungkin dulu di TV ya ada 86 kalau nggak salah itu yang menggerebek-gerebek satu tempat prostitusi lah gitu. Kalau ditanya kenapa gitu ya, jawabannya pasti terpaksa. Gimana lagi, nyari kerja susah. Yang bisa saya lakukan adalah seperti ini gitu. Jadi dia memilih pekerjaan itu kenapa? Karena dia butuh makan untuk anak-anaknya. Dia merasa bahwa itu adalah keadaan darurat bagi dia. Akhirnya dia itu memutuskan pilihan untuk mencari rezeki dengan cara yang haram gitu. Menurut pemikiran dia itu adalah boleh. Kenapa? Karena ini darurat
gitu. Bahkan pada saat dia mendapatkan pelanggan, dia ucapkan alhamdulillah gitu ya. Gitu. Atau pada saat mau berangkat, ya bisa jadi dia baca bismillah gitu. Karena saya nggak tahu lagi caranya. Ya kan, karena berpikiran ada sebuah pemikiran yang salah dengan dalih konsep darurat. Atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain lah. Ada orang misalnya perempuan, karena dia butuh uang, dia harus kerja di satu perusahaan yang memang harus pakai rok pendek misalnya. Nah, tapi gajinya itu besar, kan bisa banyak yang kayak gitu. Akhirnya dia merelakan membuka hijabnya agar mendapatkan gaji yang besar itu. Dalihnya apa ya, darurat gitu. Karena kalau nggak kayak gini saya nggak punya uang, gitu. Gimana caranya saya punya uang? Ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, konsep ini yang mungkin kurang dipahami nih oleh mungkin siapapun ya di luar sana terkait konsep darurat dalam mencari rezeki. Mungkin tadi nanti bisa dijelaskan oleh Kang Deddy sekalian. Jadi konsep daruratnya sampai sejauh mana sih? Agar nanti, karena mau tidak mau ya orang tuh kan butuh makan. Hari ini sistemnya sistem yang tidak mendukung orang-orang untuk hidup gitu ya, menyengsarakan, membuat orang-orang yang tadinya pengangguran akhirnya melakukan tadi ya cara-cara yang kurang baik gitu ya. Karena memang dalihnya itu agar untuk bisa makan dirinya, keluarganya atau anak-anaknya. Nah, ini toleransinya itu sampai sejauh mana sih gitu ya. Agar teman-teman netizen di luar sana itu tetap di dalam kontrol batasan syariah dalam mengartikan konsep darurat itu gitu. Langsung aja ya, Kang Deddy ya. Langsung aja nih ya. Daruratnya itu. Jadi kalau dalam Islam memang ada kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Sesuatu darurat itu kadang-kadang membolehkan sesuatu yang haram, menghalalkan. Jadi haram jadi halal karena keadaan darurat. Ya, cuman memang keadaan darurat itu yang sering digampangkan kalau sekarang itu. Ya, darurat itu sebenarnya kalau ya disebut darurat kayak mengancam nyawa, mengancam jiwa atau menyebabkan cacat seumur hidup. Ya, itu baru disebut darurat. Bukan karena bayangan asumsi saja. Oh, kalau kayaknya saya kalau ini bakalan kelaparan deh. Kayaknya saya mau mati deh. Baru kayaknya, padahal faktanya dia masih sehat bugar gitu. Ya, kecuali orang dalam misalkan kayak di Palestina sekarang. Ya, dibom gitu, kemudian bangunan runtuh, kemudian dia kelaparan, nggak ada apa-apa. Di situ ada makanan yang haram karena dia kalau nggak makan itu bisa mati, atau kalau dia keluar bisa mati ditembak, ya itu di situ dia baru darurat. Tapi kalau di tempat kita yang sekarang aman, nyaman, sementara dia ada pilihan sebenarnya. Ya, sebenarnya dia ada pilihan, cuman dia kadang memilih mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan meskipun dia perkara haram, misalkan perkara riba, kerja di bank misalkan. Ya, padahal dia ketika kerja di bank itu kan dia udah daftar, kemudian ini diterima sebagainya. Ketika dia keluar pun kan nggak serta merta langsung miskin ya kan. Rumah masih ada, kalau atau kontrakan, duit masih punya tabungan dan sebagainya. Sementara itu dia bisa langsung mencari pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah SWT misalkan. Bisa, bukan keadaan saya darurat tapi nyaman banget gitu. Ya kalau orang di hutan juga sama, darurat nih makan babi misalkan, darurat nih tapi nyimpen gitu di bawah, darurat terus. Padahal udah ada makanan yang lain, dibilangnya darurat, itu salah kaprah. Jadi itu tidak dibenarkan sebenarnya. Sangat jelas ya. Jadi darurat itu adalah ketika kalau tidak melakukan perbuatan tersebut dapat mengancam nyawa atau dapat menyebabkan cacat yang permanen. Nah, itulah baru boleh yang tadinya haram menjadi halal. Kalau masih biasa-biasa saja maka nggak berlaku tuh makna darurat tersebut. Ya memang disinilah ujian keimanan seseorang ya, ketika dalam situasi hidup yang sulit gitu ya, bagaimana dia diuji agar tetap kuat dalam keimanannya. Disinilah ketika keimanan itu turun dan melihat
banyak juga tawaran-tawaran misalnya yang menggiurkan, ya akan terpancing. Di sini semoga sahabat ngaji ID dan kita semua senantiasa meningkatkan keimanan kita dalam kondisi apapun. Amin ya robbal alamin. Sekian episode kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan ya sahabat ngaji ID. Dan kalau ada masih bingung tentang pemahaman tentang rezeki ini, boleh tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.